teman-teman, apakah screen-nya sudah jelas terlihat? Sudah jelas terlihat belum? Coba dicek-cek, coba di-report ke aku apakah sudah terlihat jelas, terpampang nyata? Sudah aman. Oke, siap. Kalau misalnya ada yang, bermasalah-bermasalah tolong aku dikasih tahu ya, karena sinyalnya, lumayan ini nih, kadang suka hilang tenggelam. Oke, jadi seperti tadi aku udah pembukaan, kita kan hari ini akan ngomongin tentang produk baru kita yang excited banget kan, Welosophy Skin. Tapi sebetulnya di bulan Mei itu bukan hanya Welosophy Skin yang baru, tapi kita kedatangan skincare baru juga dari apa yo? Coba coba ditebak-tebak, yang promonya juga exciting banget ya. Love Nature, bener banget. Dan Love Nature itu kan sepertinya teman-teman tahu ya, bisa digunakan dari remaja. Dan dia juga bisa untuk target marketnya tuh orang-orang yang memang peduli dengan lingkungan dan memang tujuannya tuh pengen basic aja, basic treatment untuk kebutuhan kulitnya yang bisa mencukupi kebutuhan kulitnya, tapi juga punya sensasi yang nyenengin gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai tuh kayak wanginya enak gitu kan. Terus dia juga bahan-bahannya sangat sangat ramah lingkungan gitu kan. Jadi apa, untuk kayak remaja pun yang baru memulai skincare itu pas banget karena pas di kantong juga, ya nggak? Jadi tepat banget menurut aku hadir si Love Nature ini sebagai keluarga baru di skincare Oriflame ya kan, untuk melengkapi segala kebutuhan kita dari setiap segmen market, ya nggak? Kalau kita butuh anti aging yang bagus gitu kan, pengen mukanya skin goals, kita bisa pakai Novage Plus. Kita mau apa namanya, mau lebih ekonomis yang bisa masuk ke remaja sekalipun, yang ke pecinta peduli lingkungan gitu, kita bisa pakai Love Nature. Jadi segalanya bisa kita masuk, bisa kita jual, bisa kita jadiin cuan gitu kan, strategi dalam bisnis kita. Nah, makanya aku juga excited banget dengan Love Nature yang baru ini, teman-teman. Karena aku sebagai pecinta skincare dan beauty gitu ya, itu melihat potensi dari Love Nature Hydrating ini sangat-sangat besar untuk kita bisa masuk ke kalangan Gen Z ya maupun Gen Alpha gitu ya. Gen Alpha tuh udah umur berapa ya sekarang ya? Udah SMP bukan sih? Ya nggak sih? Jadi yang bisa masuk ke usia-usia muda dengan harga ekonomis dan juga bahan-bahan formulasi pastinya yang bagus gitu. Dan ini tipenya yang baru ini juga lebih lebih in trend lagi gitu loh. Kalau kita mau lihat ke kompetisi skincare saat ini gitu ya, ini tuh masuk banget teman-teman. Kayak misalnya dari namanya aja kita udah lihat Love Nature Hydrating. Emang hydrating tuh apa sih Kak gitu ya? Kayak buat apa nanti? Aku akan jelasin, mungkin teman-teman akan jadi relate apa yang aku omongin kalau ini tuh bisa potensial banget dijual ke banyak orang, bisa cocok untuk lebih banyak orang. Jadi targetingnya tuh akan lebih masuk lagi nih untuk Love Nature yang baru ini. Aku akan jelasin ya kenapa ya. Menarik banget. Jadi dibikinnya rangkaian Love Nature yang baru ini, Love Nature Hydrating, karena dengan idea market trend saat ini tuh emang kebanyakan produk-produk basic tuh adalah produk-produk yang hydrating. Karena apa? Setiap orang pengen mukanya glowing sekarang. Setuju nggak? Ya kan? Sekarang tuh yang orang-orang pengen kan mukanya glowing gitu kan. Nah, ini pas banget. Kadang kalau misalnya kita mau muka kita glowing gitu kan, muka kita terlihat sehat, tampak glowing, yang kita butuhkan untuk punya kulit yang bagus nih di hari itu, a good skin day gitu ya. Sebetulnya hidrasi yang tepat, teman-teman. Hidrasi yang tepat buat kulit kita. Nah, Love Nature Hydrating Glow ini tuh seperti refreshing drink. Tahu nggak sih refreshing drink? Minuman yang nyegerin banget buat kulit kamu. Kayak kebayang nggak kayak kulit kita nih dikasih minuman yang seger banget gitu, yang betul-betul memenuhi kebutuhan air di kulit kita dikasih minum nih. Jadi kulit kita tuh bisa jadi terlihat plumpy, hydrate gitu ya, dan juga pastinya jadi tampak lebih glowing.
Jadi pas banget sama tren saat ini yang memang semua orang tuh lagi gila-gila Korea gitu kan, pengen kulitnya glowing gitu kan. Nah, ini kandungannya dengan juicy pineapple dan moisturizing aloe vera, ya dimana aloe vera juga masuk ke dalam top 10 masih tren ingredient ya kan, yang terkenal manfaatnya memang manfaat hydratingnya tuh oke banget gitu. Jadi memang ini klaimnya instantly atau secara instan bisa bikin kulitnya tuh langsung kayak minum air gitu, terhidrasi hingga kelihatannya tuh tampaknya kulitnya kayak minum, kayak dikasih air gitu loh, kayak kulitnya tuh glowing gitu. Aku aja tuh ngeliatnya udah seger banget gitu ya. Nah, tapi kan hidrasi hydrating namanya tuh agak kurang kurang ini gitu loh Kak, ya kan kadang gitu ya kalau orang Indonesia kadang dengar kata-kata hydrating tuh agak kurang familiar gitu. Kalau glowing kan orang langsung oh nangkep glowing gitu. Tapi kalau hydration atau hidrasi itu sebenarnya apa sih? Coba teman-teman ada yang bisa jelasin nggak? Hidrasi itu dalam pengertian teman-teman itu apa? Apa yo hidrasi? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kadar air. Oh, ada Katika juga di sini ya. Kak Hapsa, tuh. Jadi kadar air gitu ya. Jadi kalau kita mau gampangnya hidrasi itu coba kita ingatnya hidrasi sama dengan air gitu. Kalau kita ngomongin moisturization atau kelembapan biasanya biasanya identik dengan, tolong jangan dicoret-coret ya teman-teman ya. Ini aku ya. eh, Untuk moisturization itu dia itu identiknya dengan oil atau lipid gitu. Jadi hubungannya kalau lipid itu ibaratnya kayak semen gitu ya di tembok kita di skin barrier. Kalau bayangin kalau skin barrier tuh kayak tembok kulit, bayangin ya. Kayak tembok rumah gitu. Kan skin barrier tuh bayangin kayak batu bata dan semen. Nah, semen-semennya yang merekatkan dinding-dinding itu tuh lipid gitu. Kita sebutnya lipid. Jadi kayak kalau lipidnya itu bolong-bolong, bayangin nggak skin barriernya juga jadi lemah gitu kan. Jadi kalau moisturization itu identiknya lebih ke oil atau lipid, kalau hidrasi itu lebih ke air, kandungan air gitu, yang tersimpan di dalam kulit. Nah, terus bedanya gimana Kak? Ngebedainnya ini tuh kulitku kurang hidrasi atau kurang lipid gitu, kurang moisturization. Nah, hidrasi itu tidak sama dengan dehidrasi. Jadi kadang ada yang kebalik-balik juga loh teman-teman. Iya, kulitnya supaya kulitnya dehidrasi gitu. Kadang suka kebalik-balik ngomongnya ya. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau hidrasi itu menambahkan kadar air. Jadi kayak minum air gitu. Kulitnya kayak minum air, oke? Kalau dehidrasi artinya kurang kurang kadar air, aus, kulit teteh aus ya. Jadi kurang kadar air. Jadi gimana caranya menambah hidrasi biasanya? Pertama, ya minum airnya harus cukup. Karena kan kebutuhan minum air setiap hari itu untuk tubuh kita dan kulit kita gitu kan tersimpan di dalam tubuh dan juga di dalam kulit. Tapi dia bisa 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 menguap juga lewat pori-pori, bisa keluar lewat keringat, bisa lewat pipis gitu kan. Jadi kebutuhan minum kita harus cukup. Terus kalau kurang pun dan kita memang kebiasaannya banyak di AC atau kayak sering kena paparan polusi gitu ya, itu bisa nambahin kadar air dengan menggunakan skincare dengan kandungan yang bersifat hydrating. Contohnya apa sih kandungan yang bersifat hydrating atau bahasanya hydrator, hydrating ingredients gitu ya. Itu salah satunya aloe vera. Aloe vera itu terkenal sekali. Glycerin yang paling banyak tuh kan ada di kandungan di skincare kan sering teman-teman lihat tuh glycerin ya. Hyaluronic acid, pantenol ya itu adalah kandungan-kandungan yang bersifat hydrating atau menarik air gitu. Itu contoh bagaimana menambah kadar air ya teman-teman ya. Terus kalau moisturizer gimana? Moisturizer atau pelembab itu berperan untuk ngunci ngunci kelembapannya pada kulit gitu. Jadi dia bisa bersifat oklusif gitu atau kayak ngelapisin gitu ya. Jadi em, barrier tadi yang aku bilang kayak tembok itu tadi teman-teman ya, dia tuh rapat gitu loh. Jadi kulit kita, air yang di dalam kulit kita tuh nggak banyak menguap gitu. Jadi dikunci kelembapannya di kulit jadi skin barrier kita kuat gitu. Jadi nggak terlalu banyak rewel, kulit kita nggak terlalu banyak masalah karena skin barrier kita yang melindungi kulit kita tuh kuat. Nah,
Bisa paham nggak bedanya teman-teman? Oke. Nah, gimana caranya menambah kelembapan? Itu tuh bisa pertama tentunya dari dalam juga ya kan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi gitu misalnya ya. Gaya hidup sehat jadi nggak begadang mulu, nggak banyakan stres gitu ya. Dan untuk dari luarnya menggunakan pelembab yang memberikan protective barrier gitu. Jadi contohnya kayak kandungan-kandungan oil ya kan kayak jojoba oil, squalan, sunflower oil gitu. Atau kandungan butter kayak shea butter, cocoa butter gitu ya, kayak tender care kan kandungannya juga sifatnya melembabkan gitu ya. Oklusif tuh juga kayak yang melapisi gitu kayak ada kalau teman-teman lihat di ingredient tuh ada tulisan petroleum, dimethicone, itu sifatnya juga untuk nambah lipid gitu. Oke, semoga nggak bingung ya. Pagi-pagi kayaknya istilahnya udah susah banget nih Kak Deti. Nggak apa-apa, biar teman-teman makin paham gitu ya. Kalau produk ini tuh segitu, meskipun kelihatannya kayak oh love nature harganya segini, tapi kemampuannya tuh berguna banget buat fondasi kulit. Aku pengen teman-teman ngerti itu sih. Jadi bisa ngeliat potensi arahnya ke mana gitu ya. Nah, contohnya apa kalau kulit dehidrasi? Kusam. Tahu dong kalau misalnya kulit kusam itu ya, itu nomor satu skin concern yang paling dikeluhkan gitu di Indonesia tuh kayak semua orang pengennya kulitnya tuh eh, cerah, cerah dan glowing, bener nggak? Kebanyakan tuh menurut survei ya, apa namanya survei beauty, kulit kusam tuh adalah skin concern yang paling banyak di dikeluhkan gitu. Jadi tepat banget nih. Ini target sasarannya banyak banget nih produk ini gitu ya. Nah, kulit kusam itu salah satu tanda kulitnya tuh dehidrasi. Nah, tanda dehidrasi kan artinya dia kurang kadar air kan, minumnya kurang kulitnya gitu kan. Makanya tanda-tandanya warna kulitnya kusam, teksturnya juga jadi nggak merata, pori-porinya jadi nampak kali ya kan. Terus nggak glowing kulitnya dan juga kayak timbul tanda-tanda kayak aging, kayak penuaannya tuh lebih lebih kayak cepet gitu ya. Kenapa bisa begitu sih? Pertama, karena 75% kulit kita tuh adalah air. Jadi kebayang nggak teman-teman, kalau 75% kulit kita tuh air, terus kita kurang kadar air, coba ya, gimana kulitnya nggak kelihatan kusam, gimana kulitnya nggak kelihatan eh, apa kurang sehat gitu kan. Nah, tapi rata-rata air tuh menguap dari pori-pori kita ke udara itu tuh 350 mili per harinya. Dan itu bisa lebih lagi kalau kita sering terpapar sama radikal bebas kayak matahari, polusi, itu bikin penguapannya tuh jauh lebih tinggi. Makanya kulitnya jadi dehidrasi dan tampak jadi kusam gitu loh. Makanya rangkaian Love Nature Hydrating ini itu untuk itu teman-teman, untuk kulit-kulit yang ngerasa kusam atau sering terpapar polusi gitu ya, sering terpapar em, apa namanya AC gitu kan. Jadi butuh butuh minum kulitnya gitu ya. Itu bisa jadi selling point teman-teman. Jadi kalau bikin banner misalnya minuman untuk kulit misalnya bisa aja seru kan ya. Jadi kayak water bank gitu atau bener-bener apa air minum untuk kulit gitu. Itu bisa bisa banget gitu karena memang itu segmennya produk ini. Dimulai dari cleansernya dulu. Jadi namanya hydrating gel cleanser gitu ya. Nah, isinya kan semuanya sama dari organik aloe vera sebagai si hydrating ingredientnya tadi dan juga pineapple. Nah, pineapple itu kan mengandung enzim ya teman-teman ya. Jadi dia itu bisa bersifat mengeksfoliasi dengan lembut. Tapi bukan ada scrubnya. Jadi kalau ditanya, Kak, ini cleansernya kok bisa ada eksfoliasi lembut? Apakah ada scrubnya? Enggak, jawabannya. Enggak. Jadi kayak eksfoliasinya datang dari mana? Dari enzim yang terkandung di dalam kandungan nanas atau pineapple ini. Jadi enzimnya itulah yang bisa bersifat mengeksfoliasi dengan lembut, makanya kulitnya tampak lebih glowing, halus gitu ya, berseri gitu. Nah, jadi klaimnya apa aja? Dia diformulasikan untuk membersihkan dengan lembut, menghidrasi kulit, dan juga mencerahkan kulit. Oke banget nggak? Yang kedua, bikin tekstur kulitnya tampak lembut karena ada enzimnya tadi ya. Dan juga dirancang untuk menghapus makeup di area mata. Coba, jadi dia tuh diklaim bisa ngapus
makeup di area mata juga. Jadi kalau kita pas cuci muka bisa kita pakai sampai ke mata-mata gitu loh teman-teman ya. Dan bisa apa membersihkan minyak berlebih juga tapi nggak bikin kulit kering. Itu kunci yang paling tepat. Jadi dia ngebersihin kulit tapi dia nggak menarik lapisan kulit. Jadi artinya ini termasuk ke dalam gentle cleanser karena dia tidak menarik skin barrier kita, nggak bikin kalau kita habis cuci muka mukanya jadi kaku, nggak. Jadi minyak berlebihnya terangkat tapi kulitnya nggak kering. Nah, ini enak banget gak sih dibawa traveling ya? Itu dibawa kemana-mana tuh itu udah kayak oke banget. Ini juga ada klaim non-comedogenic ya, kurang apa coba? Jadi dia formulanya tidak menyebabkan pori tersumbat dan itu penting banget ya. 98% ini mengandung bahan-bahan alami, bebas paraben, bebas silikon. Formulanya of course karena love nature jadi biodegradable alias dia mudah mudah apa namanya mudah diuraikan gitu ya, jadi tidak merusak lingkungan. Dan ini yang paling benar juga cocok untuk semua jenis kulit. Karena yang namanya dehidrasi itu bisa dialami oleh semua tipe kulit teman-teman. Mau kulit, tapi kak kulit aku berminyak. Iya, berminyak sangat bisa juga dehidrasi. Banyak banget yang mengalami dehidrasi dengan kondisi kulit berminyak gitu. Jadi mau kulit kita berminyak, eh, artinya kan minyaknya cukup, minyaknya berlebih malah kan. Tapi airnya bisa aja kurang gitu, karena tidak balance antara kandungan minyak dan kandungan airnya. Bisa banget gitu. Jadi kalau misalnya produk-produk hydrating itu universal teman-teman. Semua jenis kulit bisa pakai. Keren nggak? Keren ya. Nah, setelah cuci muka, lalu biasanya kan lanjut pakai apa? Pakai toner. Nah, hydrating toner itu juga nggak kalah menariknya. Ini mungkin memang trennya tuh yang ngetren banget hydrating toner tuh mulai dari eh tahun berapa ya? Kira-kira dari sebelum pandemi deh. Pas pandemi lah 2020 tuh sempat hydrating toner jadi hits banget dicari di mana-mana, termasuk produk-produk Korea yang masuk tuh banyak banget jualan toner. Kalau teman-teman pecinta skincare, notice deh gitu, perkembangan skincare tuh dulu toner-toner hydrating itu dicari banget sampai sekarang gitu kan. Kenapa hydrating toner itu populer? Karena terkenal itu tuh bisa apa membuat kulitnya jadi lebih calm gitu, lebih lebih tenang, lebih lembab gitu. Tapi nggak bener-bener menghidrasi aja gitu, nggak bikin kesan lengket gitu kan. Makanya banyak banget yang cari, even sampai kulit yang jerawat pun mencari hydrating toner gitu pada masa itu ya. Sampai sekarang pun juga begitu. Nah, hydrating toner ini tuh juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia formulanya kan cair. Jadi ketika kita habis cuci muka, kita butuh kandungan airnya tuh masuk lagi ke dalam kulit kita, mengisi kulit kita lagi gitu ya. Bikin kelembapan yang nyaman, nggak lengket, itu sangat cocok pakai hydrating toner. Oke, klaimnya membantu menghidrasi dan membuat kulit tampak segar dan bercahaya, menyegarkan dan melembabkan, teksturnya juga tidak berbusa saat diaplikasikan. Kadang kan toner hydrating tuh karena kandungannya air banget gitu ya, jadi kadang tuh ada yang berbusa, banyak yang mengeluhkan gitu. Jadi ini ada klaimnya tidak berbusa. Jadi kalau kita aplikasiin pakai pakai kapas kayak pakai pakai tangan kayak itu nggak berbusa. Hasil akhirnya nggak lengket, jadi oke banget. Non-comedogenic sangat penting. 98% bahan alami, bebas paraben dan silikon, dan formulanya mudah diuraikan alias biodegradable. Dan cocok untuk semua jenis kulit. Nah, setelah pakai toner pakai apa? Pakai face cream ya kan. Hydrating face creamnya ini juga sama dengan organic aloe vera dan pineapple, itu bisa dipakai pagi dan malam. Udah termasuk kayak pagi boleh pakai, malam boleh pakai gitu ya. Fungsinya untuk kulitnya tampak lebih cerah dan berseri, lebih glowing gitu. Formulanya tapi ringan banget, ringan, gak lengket, tapi bisa mampu ngasih minum kulit dengan intensif gitu ya. Jadi bikin kulitnya tuh tampak seger banget gitu. Klaimnya adalah dia bikin kulit tampak lebih segar dan cerah, melembabkan secara intensif agar kulitnya terasa halus dan lembut, dan dia dirancang teksturnya tuh bikin seger tapi juga lembab
yang lebih lama gitu ya. Makanya teksturnya tuh dia pakai jenisnya oil in water. Jadi kalau misalnya oil in water tuh artinya bayangin kandungannya tuh kayak watery gitu ya, kayak kayak ringan banget tapi sebenarnya di dalamnya tuh ada kandungan-kandungan kelembapannya juga, ada oil ininya juga gitu loh, oil kandungan-kandungan yang base-nya tuh oil yang bisa mampu masuk ke dalam untuk memberikan kelembapan yang lebih lama gitu. Dia juga non-comedogenic, 98% bahan alami, bebas paraben dan silikon, formulanya biodegradable dan cocok untuk semua jenis kulit. Nah, ini yang paling aku tunggu-tunggu, jujur aku karena roadshow terus ya teman-teman ya, belum sempat ngambil produknya di kantor, jadi belum sempat nyobain, tapi aku dari pertama kali tuh udah penasaran banget sama ini ya. Menurutku ini sangat 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 menarik banget, hydrating face mask. Ini tuh kayak ngelihatnya aja udah seger banget. Jadi dia itu teman-teman, hydrating face masknya ini ya, dia itu bisa dibawa tidur alias sleeping mask. Jadi nggak perlu kita nggak perlu ini lagi, kita nggak perlu bilas gitu. Kita kan udah lama ya kita nggak punya sleeping mask kan ya, apa namanya, di Oriflame gitu. Jadi dengan punya sleeping mask yang bisa di apa, masker yang bisa dibawa tidur gitu kan, itu kayak seneng banget gitu loh, finally kita punya dari Love Nature pula yang harganya tuh ekonomis banget ya kan. Jadi ini aku nggak sabar banget untuk coba ya kan. Jadi aku belum bisa kasih honest review ya teman-teman ya, tapi aku percaya ini pasti oke banget gitu ya. Apa, dan ini yang paling bikin exciting kalau aku, karena ini pertama kalinya ada face mask yang sleeping mask gitu kan. Sebelumnya kan dulu kita mungkin ada wand juga, cuman kan belum belum official gitu ya masuk ke kita untuk ininya. Terus juga dulu ada Novage juga ya kan. Nah, tapi kita belum belum ada lagi nih. Nah, makanya dengan kehadiran face mask ini itu kayak exciting banget. Jadi dia memberikan hidrasi dan mempercantik tampilan kulit, bikin kulit terasa halus dan segar, bikin warna kulit tampak lebih merata, non-comedogenic, 96% bahan alami, bebas paraben dan silikon, formulanya biodegradable dan juga cocok untuk semua jenis kulit. Cara pakainya. Ini semuanya udah aku tulisin cara pakainya. Jadi kalau cleanser ya tau lah ya cuci muka gimana, toner boleh pakai kapas, boleh enggak, terserah senyamannya ya. Dan untuk hydrating face mask cara pakainya, aplikasikan produk ke wajah dan leher, bisa pakai jari aja, bisa pakai spatula kalau mau lebih rata. Biarkan sampai menyerap, ya udah diemin aja semalaman. Jadi dia bener-bener kasih minum ke dalam kulit semalaman tuh. Boleh nggak Kak di top pakai dalam apa, sebelum pakai face mask pakai face cream dulu boleh. Kalau sleeping mask tuh boleh jadi step terakhir teman-teman. Jadi kayak habis pakai face cream, pakai face mask lagi gitu. Tapi boleh nggak Kak, kalau aku ngerasa ketebelan, boleh nggak pakai face masknya aja? Boleh gitu. Jadi boleh pakai face cream dulu terus pakai face mask, atau kayak mau skip face cream langsung face mask juga boleh, tergantung kebutuhan aja. Siapa yang exciting kayak aku? Siapa yang udah nyoba? Siapa yo? Ayo siapa? Biasanya sleeping mask stick oklusif banget. Depend, tergantung dari jenisnya untuk apa gitu. Yang namanya apa, sleeping mask itu ada yang sifatnya memang hydrating, dia akan light gitu. Iya, ada beberapa merek juga seperti itu. Tapi kalau misalnya sifatnya memang yang untuk moisturizing, ya kan untuk mengunci kelembapan, dia akan tebal gitu. Ya, jadi apa yang mau yang apa hydrating ini justru aku lebih exciting karena lebih bisa masuk ke semua jenis kulit ya kan, dan teman-teman kalau yang penasaran juga cobain ya. Oke, nah organic aloe vera, organic. Nah, tadi kan ada dua ya ingredientnya, ada organic aloe vera dan juga ada organic pineapple extract. Nah, kalau organic aloe vera itu kita menggunakannya bersumber dari Tamaulipas, Meksiko, teman-teman, yang memang terkenal kan kandungan aloe vera tuh kandungan airnya tinggi, dan ini tuh 99,5% memiliki kandungan air yang tinggi banget gitu. Jadi nggak heran emang aloe vera nih simbol hidrasi ya kan, dan juga dia mengandung enzim dan amino asid yang kandungan krusial juga untuk menambah hidrasi di kulit. Nah, yang kedua tadi aku bilang yang ada kandungan enzim ya, enzim bromelain itu terdapat di ekstrak nanas ini.
pineapple extract ini. Itulah yang bersifat untuk mengeksfoliasi kulit dengan lembut, makanya bikin kulitnya tuh tampak lebih glowing gitu loh, lebih halus dia. Jadi kalau peeling itu kan kalau teman-teman ingat ada 3 jenis gitu kan. Ada yang sifatnya mechanical scrub gitu ya. Ada yang sifatnya chemical dengan kayak dari krim-krim gitu kan dengan apa sifatnya krim biasanya ada di dalam krim gitu ya. Atau dia enzimatik gitu. Dia pakai enzim ya yang dia akan mengeksfoliasi dengan sendirinya tapi lebih lembut sifatnya. Oke? Jadi yang masih kebagian ada kalau nggak salah kan ada promo juga ya untuk trial set untuk apa? Untuk Love Nature yang baru ini coba diborong ya dan dicoba khususnya si maskernya juga coba dicoba deh. Oke, untuk Love Nature coba di apa namanya? Coba di ini kan dulu apa namanya? Di ini dulu di chatnya ya, kalau misalnya ada pertanyaan, ditampung dulu di chat. Kita lanjut dulu ke Wello Sophie Skincare. Ya, aduh excited banget dengan Wello Sophie Skin ini ya kan. Pertama dari sebelum datang pun aku udah exciting ngebikin materinya waktu itu dan lebih excited lagi kemarin lihat acara teman-teman launching yang wow, seru banget gitu kan. Apa namanya acara-acaranya tuh kita bisa realisasikan dengan seru banget dan teman-teman juga yang datang tuh aku lihat juga excited banget gitu kan. Jadi aku juga yakin banget Wella Soft Skin ini bisa bisa banyak penggemarnya ya teman-teman ya. Jadi hopefully juga bisa teman-teman yang jualan skincare banget nih bisa nambah lagi. Jadi nggak selalu No Fage Plus gitu kan sebagai andalannya. Sekarang makin bertambah lagi eh, apa namanya andalan-andalan skincare di Oriflame makin banyak gitu. Jadi makin banyak kita tuh bertarung di skincare gitu ya, bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, terus bedanya apa Philosophy Skin ini dengan yang lainnya gitu, dengan Novage Plus, dengan yang lain gitu ya. Kita bahas ya teman-teman ya. Seperti biasa, Philosophy itu kan gabungan dari well-being filosofi, dua kata, ya kan? Jadinya namanya Philosophy. Nah, kenapa sih kok sekarang Philosophy ada skincare-nya juga, Kak? Nah, karena ini teman-teman. Jadi tahu kan kalau di Philosophy itu prinsip prinsip kecantikannya. Oke, prinsip kecantikannya itu adalah beauty atau kita tuh tampilan cantik ini bukan hanya tampilannya aja cantik, tapi kita juga harus merasa happy. Jadi beauty is not just about the look, bukan tampilannya aja, tapi gimana caranya kita feel happy, merasa happy dengan menggunakannya. Oke, dan juga bisa menjaga kesehatan kita juga gitu. Jadi kalau di Philosophy beauty itu bukan sekedar tampilan tapi holistic inside and outside. Ya nggak? Makanya di Philosophy ada produk NutriShake, ya kan? So far masih NutriShake, semoga nanti bertambah lagi ya teman-teman ya. NutriShake itu kan untuk menjaga kesehatan dari dalam gitu yang pastinya akan banyak banyak relasinya juga sama kecantikan keluar gitu. Nah, tapi di filosofi kita butuh tambahan nih untuk menjaga kesehatan dan kecantikan and feel happy tadi dari luar, bukan hanya dari dalam aja. Makanya lah ada Philosophy Skin gitu lah teman-teman ceritanya ya. Jadi kalau misalnya ada penggemar-penggemar customer teman-teman semua yang emang suka banget Philosophy gitu ya, Philosophy Nutrition itu menjadi target market yang tepat banget. Kita bisa tawarin dengan cerita seperti itu. Oh, kalau kamu memang pengguna Nutrishake dari zaman dulu gitu kan. Kamu sudah menjaga kesehatan dengan sangat baik, kamu peduli banget sama kesehatan, sama mental health biasanya gitu ya. Nah, dari luarnya juga kita punya produknya yang dalam satu rangkaian dan prinsip yang sama, yaitu Philosophy Skin gitu. Nah, terus gimana sih ceritanya? Apa yang menarik dari Philosophy Skin? Itu berangkat dari sini, teman-teman. Jadi, berangkat dari bagaimana stres, ya, stres itu mempengaruhi kulit dan mood kita. Oke, jadi gimana stres itu tuh ternyata punya pengaruh di kulit dan mood kita nih.
Oke. Tahu nggak teman-teman, 4 dari 10 orang dewasa itu mengalami banyak anxiety atau kekhawatiran ya, atau stres. Ini berdasarkan Gallup Report di 2023 mengenai Global Emotions Report. Jadi 4 dari 10 orang dewasa itu mengalami anxiety gitu ya, dan juga stres. Termasuk di sini ada yang khawatir, mungkin ada yang stres ya. Coba mungkin kalian berarti 4 dari 10 orang dewasa itu. Dan bahkan 9 dari 10 wanita, bayangin 9 dari 10 wanita tuh banyak ya. Kayak cuma satu doang yang enggak gitu loh. Itu mengalami peningkatan stres hanya karena menjadi seorang wanita. Coba para wanita, apakah sulit itu menjadi wanita? Apakah sulit menjadi wanita? Bener gak sih? Jadi hanya karena menjadi seorang wanita tuh ternyata berat gitu ya. Iya. Ya begitulah ya, tapi, super power kok, lihat aja, aku juga hamil 7 bulan masih bisa gesit, masih bisa keluar kota ke mana-mana. Jadi, meskipun ini kita harus semangat terus gitu, karena mental itu yang paling berpengaruh, bener nggak sih, ya? Nah, jadi untuk mendalami Well Sophie Skin ini ya, aku pengen ngajak teman-teman untuk apa? Untuk kita sedikit merenung ya, sedikit merenung ya. Ya, kita diajak sama Oriflame nih ya, untuk sedikit merenung. Aku pengen teman-teman semuanya memejamkan mata, oke, dan mendengarkan sound ini dan diresapi dengan baik ya. Coba teman-teman tarik nafas yang dalam sekali ya, sambil memejamkan mata. Tarik nafas dari hidung, lalu hembuskan dari mulut. Tarik nafas lagi dari hidung, lalu hembuskan dari mulut. Coba bayangin teman-teman hidup setiap hari dengan segala tensi yang selalu tinggi gitu kan, yang memang baik untuk kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Tapi sebentar aja kita lepasin ya tensi-tensi tinggi itu, dan coba reconnect lagi, koneksikan diri diri kita lagi ke dalam, dan temukan lagi cahaya di dalam tubuh, di dalam diri kita ya. Mungkin kita jauh karena kesibukan kita gitu ya. Dengan menarik nafas dari mulut dan buang lagi ke mulut. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sudah 1 menit. Sampai berapa menit kita tadi? Ya, 1 menit ya. 1 menit menarik nafas bikin kita jadi lebih lebih peaceful gitu, merasa damai. Ada skincare class juga bisa menggunakan sound itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita baru menyadari tuh ketika kita mungkin ada waktu, mungkin enggak kok, ternyata aku emang nggak stres gitu kan, atau aku memang, segitu enjoy-nya gitu kan, mempertahankan. Tapi kalau misalnya tuh kayak ada kecemasan, ikut selalu bisa menenangkan dirinya gitu ya. Mungkin aku bukan guru apa, gitu ya. Jadi, kita tadi latihan nafas aja, panik, lagi stres jangan lupa nafas, intinya gitu ya teman-teman ya. Diam dulu, lalu lagi gitu ya. Ketika stres atau anxiety gitu jangan terlalu berlarut-larut, intinya bernafaslah gitu ya, dan, eee, kamu bisa, kamu pasti bisa, gitu ya.
Jadi tau gak sih itu dampaknya daripada ke mungkin kayak oh mental health gitu ya. Kalau harus baik karena stres itu sebetulnya optimal gitu ya. Jadi stres itu dibutuhin gitu, tapi ya harus di manage supaya tidak berlebihan gitu kan, karena dampaknya bukan hanya ke tubuh tapi juga ke kulit. Contohnya kayak ini teman-teman, kusam, dehidrasi, pori tersumbat, kemerahan, kerutan, elastisitas berkurang, kolagen rusak, berkasar, itu dampak-dampak dari hormon kortisol ya, hormon-hormon stres itu yang betul-betul banyak menjadi oksidan atau menjadi racun gitu loh bagi kulit dan juga tubuh kita. Nah, itu ada dampaknya. Ada dampak ke akhirnya ke tubuh kita dan juga ke kulit. Makanya harus di-manage dengan baik. Jadi bukan kita ngilangin stres, tapi harus kita manage dengan baik stres itu supaya kita tetap bisa berproduksi, menjalani produktivitas kita dengan baik gitu kan, dengan memanage, dengan punya stress management yang baik. Itu sih tujuannya. Ya. Nah, stres juga berdampak pada mood kan. Jadi kita jadi cemas, jadi sedih, jadi mudah marah dan depresi. Jadi ada nggak solusinya untuk kulit dan mood yang terganggu karena stres? Karena kalau untuk stresnya, Orifan kan bukan psikolog gitu ya, bukan psikiater yang bisa ngilangin stres gitu. Itu kuncinya ada di diri sendiri dan juga kalau emang berlebihan harus ada pertolongan dari profesional gitu kan. Tapi untuk solusi untuk kulit dan moodnya tadi yang terdampak karena stres, Oriflame punya solusinya gitu. Cerita Wellosofi latar belakangnya seperti itu gitu. Solusi untuk dampak stres tadi terhadap kulit dan mood, kita mau buat solusinya yaitu Wellosofi Skin. Jadi Wellosofi Skin ini fungsinya ya menggunakan bahan-bahan aktif yang bersifat yang berasal dari alam ya, yang powerful banget, bersifat dari yang berasal dari alam, dari tumbuh-tumbuhan ya, dari turunan dari herbal, akar tumbuhan gitu ya, yang memang banyak studinya gitu ya, yang bisa mengembalikan keseimbangan akibat stres tadi gitu. Jadi istilahnya sifatnya tuh adaptogen, teman-teman. Jadi adaptogen itu tuh memang bahan-bahan herbal yang digunakan udah kayak ribuan tahun untuk pengobatan Ayurveda gitu, Ayurvedik dan Recording stopped. Recording in progress. oh, oke, masih di mute. Hai teman-teman, maaf ya, tiba-tiba tadi sinyalnya betul kan mati ya, tiba-tiba terputus sendiri, mohon maaf. Sekarang udah oke. Coba cek-cek dulu teman-teman, apakah aku sudah kembali? Apakah aku sudah oke? Oke. Tadi aku sampai mana teman-teman sebelum terputus? Mungkin bisa dibantu diingatkan. Aku tadi penjelasannya sampai di mana kah? Sampai di adaptogen kah? Masih di screen ini atau yang sebelumnya?
sampai adaptogen. Oh ini, oke oke oke. Oke, kita ulangin lagi ya, teman-teman sedikit ya. Kalau misalnya suaraku nggak jelas, coba nanti tolong dikabarin lagi ya teman-teman ya. Tadi betul-betul terputus begitu aja. Mohon maaf, mohon maaf sekali. Nah, jadi tadi kan aku bilang dengan adanya ya kan, dengan adanya stres tadi kan tidak bisa kita menghilangkan stresnya gitu kan karena Oriflame kan bukan bukan ahli psikologi gitu kan jadi kita membuatlah solusi untuk kulit dan mood yang terganggu yang atau terkena dampak dari stres gitu yaitu apa yaitu Velosophy Skin. Nah, caranya gimana kita memilih bahan-bahan ya kandungan adaptogen ya yang istilahnya adaptogen itu yang sifatnya memang antioksidan yang sangat tinggi. Tahu kan tadi aku inget gak, kalau aku bilang kalau misalnya kita tuh stres gitu kan, itu kan keluar hormon-hormon kortisol itu kan, yang bersifat racun, termasuk kayak matahari, polusi itu semua tuh bisa jadi racun di dalam kulit kita. Jadi kita butuh untuk melawan gitu. Kita punya nggak kandungan antioksidan di dalam tubuh kita punya, tapi dibantu lagi dengan adaptogen untuk antioksidan untuk melawan melawan segala racun-racun itu gitu kan. Nah, adaptogen itu sudah ribuan tahun teman-teman dipakai di pengobatan Ayurvedic Indian dan juga Chinese medicine. Jadi terbukti banget khasiatnya tuh memang bagus sekali gitu ya untuk menyeimbangkan lagi dampak-dampak dari kulit dan tubuh akibat stres gitu loh ya. Nah, caranya gimana? Jadi caranya tuh gini teman-teman. Misalnya kayak aku sama sama siapa ya contohnya ya? Aku sama Kak ada siapa di sini? Ada dengan Katika misalnya, aku sama Katika sama-sama stres misalnya gitu ya. Sama-sama stres dan dampaknya di kulit kita tuh berbeda. Yang yang apa? Yang satu yang bermasalah di mana jadinya di aku tuh apa gitu. Nah, kalau dengan adaptogen dia itu akan ketika kita pakai kandungan ingredient yang sifatnya adaptogen, dia akan menyesuaikan sesuai sama kebutuhan kulit kita. Gitu. Jadi dia adaptatif banget. Jadi mau dipakai aku sama Katika gitu yang sama-sama stres misalnya gitu ya, yang punya dampak dari stres itu ke kulit. Nah, itu nanti si adaptogen ini akan menyesuaikan kebutuhan kita sesuai orangnya masing-masing. Jadi kerjanya bisa jadi nggak sama gitu ke tiap orang. Gitu ya. Karena dia betul-betul menyesuaikan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan kulit. Keren nggak? Ya, jadi memang ekstrak ini kaya banget akan antioksidan, dia membantu melawan racun-racun tersebut, sehingga kita diseimbangkan lagi yang tadinya terganggu karena stres, nggak seimbang, jadi dibantu seimbang lagi, gitu loh teman-teman. Gimana, aman? Untuk adaptogen, suaraku aman nggak teman-teman? Coba cek lagi ya, aku takut deh, takut putus-putus lagi. Amankah teman-teman? Aman. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ferry. Oke, oke. Em, Kalau misalnya hidung kita itu dan otak kita itu memiliki koneksi. Jadi aroma itu pun kalau tadi kan membantu di kulitnya ya. Sekarang kalau bantu di mood gimana? Kan tadi adaptogen membantu untuk kulit. Kalau untuk mood gimana caranya naikin mood? Nah, ternyata yang paling ngebantu naikin mood itu adalah sebuah aroma. Aroma, teman-teman bayangin. Aroma sesuatu kalau kita cium aroma itu tuh langsung dia tuh terkoneksi sama hidung dan otak kita. Nah, makanya makanya kayak kenapa nih? Oh, tampilannya begitu. Oke, sorry 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 ya. Coba aku ulang lagi ya share-nya. Terima kasih Kamili sudah dikasih tahu. Nah, gimana? Sudah ya aman ya? Oke, udah full? Aman ya? Yes. Jadi ternyata untuk mood, kalau mood itu tuh dia tuh koneksi ingin memilih gitu ya mood apa yang kita mau tingkatkan dengan adanya Well Skin ini, yaitu
teman-teman. Tiga, sorry, energizing and refreshing dan juga relaxing gitu. Karena itu untuk membantu menaikkan mood kita akibat dari stres tadi gitu. Nah, lahirlah si kandungan adaptogen yang ngetren ya dan manfaat mood enhancing fragrance. Jadi dengan latar belakang tadi ya kan, stres, kita mau tolongin untuk meningkatkan mood, menjadi solusi untuk meningkatkan mood dan juga kulit kita, dampak kulit kita dari stres gitu kan. Lahirlah Velosophy Skin, skincare vegan, holistic dengan kandungan adaptogen dan juga manfaat mood enhancing fragrance. Kita lihat yuk sama-sama videonya yuk. Oke. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ada mistnya, ada serum, ada masker, ada cleanser, dan juga ada face cream. Kita sekarang lihat penjelasan dari Global Team dulu untuk rangkaian Velosophy Skincare ya. Hey, did you know that Philosophy has a skincare collection? Let's find out more about it. So, who is this skincare collection for? What is the target audience? Well, these products are for adults above 18 years old who are holistic self care enthusiasts who are seeking a daily feel good experience for both well being and beauty. It could be users of Philosophy nutritional products who also want a skincare routine. Or it could be people who are vegan lovers that are seeking a vegan-friendly skincare brand. So how will Philosophy Skincare help? What are the benefits? Well, consumer studies have shown that Philosophy Skincare makes the signs of stress on the skin appear reduced. It also visibly reduces the appearance of fine lines, including deep expression lines and wrinkles, as well as provides hydration for healthy-looking skin. The skincare collection also contains mood-enhancing fragrance technology, scientifically proven to influence your mood and help balance, energize, and relax the senses. Essentially, Philosophy Skincare will help to de-stress both your skin and mood. So why is it special? What makes the skincare collection unique? Well, it's a holistic skincare collection formulated with powerful botanicals called adaptogens, and additionally, it has mood-enhancing fragrance technology infused with essential oils. It's certified with the Vegan Society, suitable for all skin types, including sensitive skin, and contains up to 97% natural origin ingredients. I mean, wow, you just need to try it, right? Nah, jelas banget ya dari Marlen ini kayak dijelasin dia juga the woman behind apa R&D timnya juga gitu kan yang termasuk untuk ngedevelop produk ini gitu ya. Jadi betul-betul dikasih tahu tadi dari yang udah kita omongin latar belakangnya dan gimana gimana si Velosophy Skin itu bisa bantu mengurangi dampak stres di kulit dan juga mood kita gitu kan. Dengan kayak gimana sih fiturnya? Tadi kalau ada yang ngeh ya di videonya, dia tuh cocok untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kulit sensitif. Jadi aku ingetin lagi teman-teman sekali lagi, kalau misalnya kita merekomendasi untuk orang dengan keluhan kulit sensitif, itu nggak boleh sembarangan. Jadi kita nggak boleh misalnya kasih tahu aman kok pakai, misalnya pakai Love Nature, pakai Optimals nggak boleh gitu, karena yang boleh dipakai untuk kulit sensitif. Kalau kita ada klaim bisa digunakan untuk kulit sensitif, dia harus ada pengujiannya ke kulit sensitif gitu. Jadi kalau tidak ada pengujian ke kulit sensitif, kita tidak boleh mengklaim dia cocok untuk kulit sensitif. Itu harus di notes ya. Nah, jadi bertambah lagi nih. Jadi selain Novage Plus, kita sekarang punya Velosophy Skin
yang bisa digunakan semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Oke. Jadi kalau teman-teman sekarang susah jualan untuk kulit sensitif, kulitnya suka merah-merah nih, suka kayak panas gitu atau apa gitu ya. Itu apa ya kalau produk Oriflame itu bisa direkomendasi Wello Soft Skin atau Novage Plus karena itu memang ada klaimnya itu diuji cobakan ke kulit sensitif. Oke, dikembangkan juga dengan bertanggung jawab karena sudah tersertifikasi vegan, 97% berasal dari bahan alami, cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif, bebas dari paraben, mineral oil, SLS, SLIS yang biasanya bukan yang berbahaya ya, bukan berarti itu tuh bahan-bahan itu tuh kayak kayak haram gitu atau kayak harus dihindari enggak gitu. Tapi itu biasanya bahan-bahan yang yang kalau orangnya kulitnya sensitif itu bisa memiliki reaksi gitu. Jadi orang-orang yang kulitnya sensitif banget bisa memiliki reaksi terhadap bahan-bahan ini. Nah, karena ini untuk diformulasikan untuk kulit sensitif juga, jadi memang kita menghindari bahan-bahan yang kira-kira bisa jadi trigger gitu untuk kulit sensitif. Diformulasikan juga secara biodegradable dan juga kemasannya juga greener pack alias 100% itu dari recycled plastik. Oke? Jadi tadi sifatnya apa? Tadi kan di video tersebut juga dijelasin kan, kenapa kita harus memilih Wello Soft Skin gitu. Apa sih keunggulannya dari Wello Soft Skin? Ada 3, teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman catat sebagai highlight. Highlight dari si Wello Soft Skin. Pertama, dia mengembalikan adaptogen tadi, ya kan? Mengembalikan apa namanya kemampuan kulit tadi untuk beradaptasi ya kan. Jadi dengan dikasih bahan-bahan adaptogen dia bisa beradaptasi untuk menyeimbangkan kembali apa kerusakan kulit akibat dampak dari stres gitu. Dia juga bisa meningkatkan mood dengan apa? Ada mood enhancing fragrance-nya. Jadi fragrance yang digunakan ya kan itu ada studinya teman-teman. Ada studinya itu tuh bagaimana dia bisa mengaktifasi ke otak kita. Jadi betul-betul bukan cuman kayak dipilih kayak kira-kira aromanya apa ya yang cocok enggak, tapi betul-betul ada studinya gimana mood apa aroma ini dampaknya ke otak kita tuh ada reaksinya dampaknya gimana gitu. Jadi betul-betul teknologinya itu diuji cobakan ya teman-teman ya. Betul-betul meningkatkan mood. Dan juga ini bisa menjadi skin ritual atau kayak skincare rutin sehari-hari yang betul-betul bisa menjadi tambahan ya kan holistic care kita tadi gitu. Kalau kita setiap hari udah konsumsi Nutri-Shake, udah rajin olahraga, untuk dari luarnya ini cocok banget menjadi pelengkap gitu kan untuk skin ritual kita sehari-hari untuk gaya hidup kita yang sehat inside and outside gitu. Jadi inilah 3 keunggulan dari Wellosofi Skin. Nah, apa aja sih adaptogen yang digunakan? 8 itu ada ashwagandha, ada shishanda berry, ada galanga leaves, ada panax ginseng, ada ginkgo biloba, ada senasis, ada pink rock rose, dan ada Siberian ginseng yang masing-masing tuh ada Recording stopped.
Halo teman-teman, maaf ya, kita kehilangan sinyal lagi, sorry. Ini aku udah berubah pakai hotspot, semoga lebih stabil ya teman-teman ya. Karena lagi gangguan terus sinyal internetnya nih, mohon maaf sekali. Apakah teman-teman masih di sini kan ya? Coba apakah udah apa namanya? Sudah kembali? Sudah kembalikah? Kita tadi sampai mana teman-teman? Tadi sepertinya aku sampai di sini ya. Sampai di sini ya. Sampai di sini betulkah? Sampai di sini betulkah? Coba, oh masih setia, alhamdulillah. Bukan, bukan Kak Dewi. Yang mana ya? Yang sampai sini kah? Sampai bahan? Sampai sini ya? Oke, oke. Mohon maaf ya teman-temanku tersayang. Aku tuh lagi di Jakarta, lagi di hotel, jadi wifi-nya tuh tidak stabil. Tapi aku sudah mengganti dengan hotspot. Semoga hotspot dari handphone, jadi semoga lebih stabil ya. Oke, mari kita berdoa. Semoga tidak terjadi lagi. Lumayan stres ya. Ini ngomongin stres. Ini bikin stres nih kayak gini nih jaringan internet ya. Mohon maaf. Jadi sampai sini tadi ada delapan apa tuh tadi namanya adaptogen ya kan dengan manfaatnya masing-masing ya yang terdapat di tiap produk Philosophy Skin. Jadi tiap Philosophy Skin itu memiliki satu sampai dua adaptogen gitu. Jadi misalnya kayak di face mist itu dia ada siberian ginseng yang sifatnya memproteksi dari radikal bebas. Nah, kayak di serumnya ini ada galangal leaves dan shishanda berry. Jadi memang lebih untuk eh, melembabkan dan juga anti aging gitu loh. Jadi emang tiap-tiap produknya tuh ada satu sampai dua adaptogen yang punya tugasnya masing-masing, teman-teman. Nah, ditambah lagi ada aroma mood enhancing yang tadi ku bilang gitu. Jadi ada yang sifatnya balance. Jadi kalau kita pakai itu tuh balance gitu ya, wanginya untuk mengaktifasi mood kita yang lebih balance gitu ya. Ada juga yang meningkatkan mood kita lebih energize gitu atau bersemangat. Ada yang enhancing lagi untuk relax. Jadi ada beda-beda nih. Misalnya kayak misalnya di face mist itu yang energizing, yang di cleanser itu dipakainya aroma mood enhancing yang untuk relaxing gitu loh. Jadi masing-masing itu setiap produk ada aroma mood enhancingnya dengan tujuannya masing. Yang pastinya sudah teruji juga gimana memang dampak realnya di otak kita gitu ya. Masih jelas kan ya teman-teman ya? Sampai aroma mood enhancing screen dan suaraku jelas ya teman-teman? Masih. Terima kasih banyak untuk update-nya. Oke. Jadi teknologi fragrance dengan mood enhancing ini teruji klinis. Dia tuh menggunakan essential oils, mempengaruhi mood balancing, relaxing, energizing, dan juga refreshing. Oke. Oh, aku lanjut record dulu ya teman-teman ya. Sorry. Recording in progress. Ya. Dan juga ini juga diujikan kepada feedbacknya gitu ya kepada konsumen yang menggunakan 1 bulan. Ya 84% mereka tuh setuju kalau mereka tuh merasa lebih damai gitu dengan dirinya tuh. Setuju juga kalau confidence mereka tuh jadi meningkat gitu. Nah, sekarang aku ada quiz nih, yang ada hadiahnya sih ya. Tapi kita seru-seruan aja. Coba aku mau lihat di chat ini siapa yang bisa menjawab dan cepat dan benar ya. Benar atau salah, stres dapat menyebabkan kerusakan kolagen dan tanda-tanda penuaan dini. Benar nggak teman-teman? Benar atau salah? Weh, benar, 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 benar. Yes, jawabannya adalah benar. Yang kedua, pertanyaan kedua. Adaptogen menyembuhkan berbagai tipe penyakit yang disebabkan oleh stres. Benar nggak? Salah, Kak Pratiwi yang benar nih. Ya, salah ya, teman-teman. Adaptogen bukan menyembuhkan berbagai tipe penyakit disebabkan oleh stres, tidak, ya. Tidak benar. Oke. Nah, itu tadi intermezzo sedikit ya. Sekarang kita bahas ke produknya masing-masing. Pertama adalah si cleansernya dulu. Calm and Balance Cleanser.
Dental cleanser untuk kulit yang bersih dan terhidrasi. Mungkin ada yang nanya juga, Kak, kok ada yang beda sih? Apa namanya, kok beda? Ini Calm and Balance, kalau ini kok kayak ada ditempel gitu kan. Namanya jadi Balance Cleanser. Ada banyak pertanyaan gitu ya. Jadi teman-teman, aku mau menjawab di sini juga. Jadi tolong yang ada pertanyaan, tolong dicatat juga ininya jawabannya gitu ya. Jadi untuk kalau misalnya kayak ditempel, kok jadi calm and balance yang kalau di foto-foto di mungkin lihat postingan di global atau kayak di foto ini gitu kan namanya ada calmnya, tapi kok kalau di itu ditempel hanya balance cleanser. Itu alasannya karena sekali lagi regulasi BPOM teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ini bukan berlaku pada Oriflame doang ya, di semua produk yang terregistrasi di BPOM, ketika kita produk baru meregistrasi ke BPOM, kita akan melaporkan nama produk dan klaim-klaimnya, gitu. Nah, ada klaim-klaim dalam produk kosmetik yang tidak boleh digunakan di packaging oleh BPOM, gitu. Ya, contohnya kayak Calm, menenangkan. Nah, itu tuh dalam bahasa regulasi di BPOM itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus mengganti namanya gitu. Sedangkan untuk mengganti nama nanti apa prosesnya juga sangat lama ya teman-teman ya. Jadi memang solusinya adalah dengan memplester kalmnya itu yang tidak boleh disebutkan gitu ya. Nah, itu ditutup harus ditutup gitu demi untuk mengikuti regulasi dari BPOM. Tapi artinya kenapa Kak ditutup? Apakah overclaim dan lainnya? Tidak, itu memang BPOM tuh punya kata-kata yang dalam regulasi kosmetik tidak boleh digunakan aja gitu. Kayak misalnya aku ingat banget dulu misalnya kata-kata repair, restore gitu ya. Itu tidak emang dalam ejaan bahasa Indonesia itu tidak boleh menjadi klaim aja gitu. Kayak paraben free itu nggak boleh gitu kan. Karena paraben masih digunakan di Indonesia, jadi memang kita tidak boleh menggunakan itu sebagai marketing gimmick atau yang di state di packaging gitu. Jadi emang intinya mengikuti regulasi BPOM dengan kata-kata yang memang harus sesuai apa yang boleh dan tidak boleh menurut BPOM gitu. Tapi nggak ada hubungannya sama overclaim apa-apa, nggak ada gitu ya. Karena memang udah sesuai semuanya kan kita pakai supporting dokumen. Dan memang ada calmingnya jelas dari mana gitu ya. Tapi memang mengikuti regulasi tersebut gitu kan. Memang tidak, emang kata-kata itu dalam ejaan bahasa Indonesia itu tidak boleh. Dalam aturan di Indonesia itu tidak boleh di state, digunakan di packaging. Jadi makanya ditutup gitu ya. Nah, kalau untuk yang ini gimana Kak, yang serum ini gitu kan, kok ini diatup gitu kan, packagingnya beda sama sama yang global misalnya gitu kan, kok kayaknya fotonya agak beda gitu. Itu juga aku dapat pertanyaan dari beberapa teman-teman ya. Alasannya pertama, kita mencari juga packaging yang paling terbaik gitu ya, yang paling terbaik, yang paling bisa menjaga produk kita. Itu pertama gitu kan, dan yang kedua karena memang alasannya adalah halal itu tadi. Kalau itu sertifikat kan semua yang masuk produk itu ke Indonesia itu kan tersertifikasi halal ya teman-teman ya. Harus tersertifikasi halal karena memang kita sudah komitmen sejak 2022 ya kan untuk certified halal. Jadi semuanya yang masuk Indonesia itu harus tersertifikasi halal, dan teman-teman mungkin ada yang nggak ngerti juga kayak gimana sih sebenarnya proses halal. Halal itu bukan cuman kayak oh yang penting ingredientnya itu tidak ada kandungan turunan dari hewan apa babi gitu atau yang haram gitu kan, turunan haram, enggak kayak gitu, tapi dari proses pemilihan packagingnya pun harus dari termasuk proses dan semuanya sampai ke pengiriman dan segala macamnya harus berasal dari pabrik yang sudah tersertifikasi halal juga gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, oh ini harus berasal dari pabrik dengan sertifikasi halal, oh dia harus memiliki packaging yang sama gitu kan. Biasanya kan kita memang import gitu kan untuk packaging dari global. Nah, tapi untuk yang memenuhi ke packaging produk tersebut, produk ini gitu kan, yang berasal dari pabrik yang halal, itu bisa untuk mensupport dengan packaging seperti ini. Yang terbaik, yang sama
kualitasnya tuh terbaik gitu, tapi dengan bentuknya agak beda gitu. Jadi kita memilih ya bentuknya berbeda tapi berasal dari pabrik yang sudah tersertifikasi halal karena memang kita harus berasal dari pabrik yang sertifikasi halal gitu kan, tapi dengan kualitas bahan dan menjaga kualitas bahan dengan standar Oriflame yang sama gitu. Jadi makanya agak berbeda gitu kan, karena memang komitmen kita untuk tetap menjaga sertifikasi halal tersebut, teman-teman. Semoga jelas ya yang punya pertanyaan selama ini gitu. Oke, jadi pertama face cleanser manfaatnya pada kulit itu membersihkan kulit termasuk make up dengan efektif. Dia bisa memicu kulit tampak lebih glowing, menjaga skin barrier, pH-nya balance gitu ya. Adaptogennya yang masuk itu adalah ginkgo biloba. Jadi dia punya efek soothing, menenangkan pada kulit gitu. Nah, teknologi fragrance mood enhancing-nya tuh aromanya relaxing. Jadi aroma chamomile essential oil gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tadi kan ada balance, ada relax, ada energize. Kalau yang relaxing ya mana aku butuh yang relax itu pakai adanya ditemukan di face cleansernya. Untuk di serumnya ini untuk anti aging ya teman-teman ya. Jadi manfaatnya menurut uji konsumen bisa mengurangi garis halus, kerutan, kulit kusam, ya kan? Yang menurut uji konsumen juga oke banget nih dampak-dampaknya terhadap garis halus dan kulit mereka tuh terlihat memang kayak berkurang gitu ya dampak dari stresnya itu. Adaptogen yang digunakan ada dua, yaitu Galangal Leaves yang bisa menyamarkan garis halus dan juga Shishanda Berry untuk elastisitas kulitnya. Dan mengandung niacinamide juga sebagai bahan aktif tambahan untuk mengembalikan glowing pada kulit dan juga untuk skin barrier ya. Nah, untuk mood enhancing fragrance-nya ini balancing. Jadi kalau tadi cleanser relaxing, kalau ini adalah balancing. Wanginya campuran dari geranium, lemon, dan juga peppermint essential oil. Oke. Nah, untuk Plum and Balance Face Cream-nya itu hidrasi mendalam untuk kulit tampak awet muda dan glowing. Jadi manfaatnya betul-betul kasih deep hydration, ya bisa lembab sepanjang hari dan teruji klinis pula ya. Dan adaptogennya ada dua juga, yaitu ashwagandha yang bikin kulitnya jadi bebas dari stres, jadi kulitnya nggak stres dan lebih kelihatannya lebih seger gitu ya, glowing. Dan juga shishanda berry untuk menambahkan elastisitas pada kulit. Fragrance-nya sama dengan yang serumnya, jadi wanginya tuh sama yang di serum. Dia lebih ke balance gitu. Jadi diinfusi dengan campuran geranium, lemon, peppermint yang bisa ngebalancing aroma, yang bisa ngasih mood balancing itu tadi. Berikutnya face mist-nya. Face mist-nya itu menyegarkan dan memberi energi pikiran gitu. Jadi manfaatnya tuh bener-bener kayak kasih energi kayak di charger gitu, kayak di charge gitu ya. Jadi kayak nge-charge, kulitnya jadi berenergi lagi, jadi terhidrasi gitu kan. Dia juga bantu memperkuat skin barrier dan bisa digunakan before atau after makeup. Jadi nggak masalah di sebelum makeup atau sesudah makeup nggak masalah. Adaptogennya menggunakan Siberian ginseng. Jadi memang bisa melindungi kulit dari faktor eksternal atau radikal bebas. Dan fragrance mood enhancing-nya itu energize. Jadi memang face mist-nya itu bikin kita jadi lebih bersemangat, teman-teman. Jadi kalau tadi ada yang ngomongin relaxing, sebetulnya apa kebalik tuh kalau relaxing itu yang cleansing, yang cleanser. Jadi kalau teman-teman nanti mau storytelling, itu kalau yang face mist-nya dia tuh mood enhancing-nya adalah memberi energi gitu. Memberi energi jadi lebih semangat dan lebih menyegarkan gitu dengan lemon essential oil. Dan tahukah faktanya kalau pada saat kita tidur itu aktivitas sel kita kan tinggi banget tuh, ya kan? Jadi produksi kolagen kita tuh cenderung mencapai puncaknya yang paling bagus gitu. Makanya kita butuh tambahan nih, kayak misalnya pada malam hari. Contohnya untuk ngebus apa namanya serum dan krim yang kita pakai, kita sebelumnya mungkin bisa maskeran dulu gitu. Maskeran dengan si Energize Mask ini. Oke, jadi dia bukan hanya memberikan energi pada kulit kita lagi, tapi dia tuh juga ada efek eksfoliasinya sedikit gitu dengan lembut. Jadi dia klaimnya bisa bikin kulit lebih glowing, lebih berenergi, menyamarkan tekstur dan juga eksfoliasi dengan lembut, bikin kulitnya jadinya lebih warnanya lebih rata, lebih cerah gitu. Adaptogennya dia menggunakan senna seeds yang bisa memicu kulit glowing dan juga menjaga kelembapan gitu. Nah,
Untuk fragrance, mood enhancing fragrance-nya dia energizing juga, sama kayak si face mist. Jadi kalau lagi butuh tambahan semangat ya, itu bisa maskeran dengan ini, lalu apa, dengan efek eksfoliasi lembutnya, tapi ini dibilas ya, nggak kayak Love Nature tadi. Kalau Love Nature tadi kan bisa didiamkan semalaman. Kalau ini dibilas dengan air, teman-teman. Oke. Nah, terus gimana Kak cara nawarin orang? Kan ini banyak banget gitu. Gimana caranya aku mau memulai memulai pakai Philosophy Skin. Jadi kalau di global panduannya teman-teman itu dimulai dengan tiga produk ini. Namanya The Core Ritual. Ada cleanser, ada serum, dan juga ada face cream. Ibaratnya ini adalah starter kitnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin penawaran gitu ya, coba dari tiga produk ini gitu loh. Ya, jadi ada tiga produk ini untuk jadi starter, untuk jadi yang utama, dan ini pun yang diuji cobakan dengan hasilnya tuh ada klaimnya gitu. Jadi hasil dari menggunakan ini 2 kali sehari selama 30 hari itu kita lihat videonya ya. Ups, sebentar, aku belum share sound kayaknya. Oke. Philosophy Skincare starts with a simple 3-step core ritual consisting of a cleanser, a serum, and a face cream, laying the foundation for good skincare. You can elevate this ritual with complementary products if you wish to. But now, let's meet our Philosophy Skincare core ritual. Who is this core ritual for? So what is the target audience? So this ritual is for adults above 18 years old who are holistic self-care enthusiasts who are seeking a simplified daily feel-good experience for both well-being and beauty. So how should you use it then? Make it a moment of self-care connection by first cleansing your skin with the chamomile scented Calm and Balance face cleanser, followed by boosting your skin with a refreshing Smooth and Balanced gel serum. And lastly, moisturize your skin with the geranium, lemon and peppermint scented Plump and Balanced face cream. How will this core ritual help then? What are the benefits? Well, the cleanser is formulated to effectively and deeply cleanse your skin, including makeup, hydrate and boost skin's healthy glow, respect skin's healthy lipid barrier, and is also pH balanced. The serum is designed to help visibly reduce aging signs such as fine lines, wrinkles, and dull skin. It helps restore stressed skin and help prevent premature aging by strengthening the skin barrier and defending from free radicals. The face cream is designed to deeply hydrate your skin during day and night and plump and restore radiance for glowing, youthful-looking skin. In essence, this core ritual will give you a healthy-looking skin that glows with natural radiance in 3 easy steps. So why is it special? What makes the Philosophy Skincare core ritual so unique? Well, it is a healthy, holistic skincare ritual formulated with powerful botanicals called adaptogens. And additionally, it has mood-enhancing fragrance technology infused with essential oils to relieve stress, balance your mood, and uplift your senses. It's certified with the Vegan Society, suitable for all skin types, including sensitive skin, and contains up to 96% natural origin ingredients. Try today and fall in love with this ritual. And as I said earlier, this core ritual can be complemented by other Philosophy Skincare products to amplify skincare benefits and your mood. Almost too good to be true, right?
Nah, jadi ditantang ya, siapa yang belum nyoba ya harus nyoba dan praktis banget cuman 3 itu doang sebetulnya dari core ritual itu aja udah kayak kita bisa ngerasain kayak esensi dari pakai si Philosophy Skin. Jadi kalau mau start ya kan, kalau mau start coba gitu ya, Philosophy Skin dari mana cobain dari 3 itu dulu ya teman-teman ya. Mumpung apa? Mumpung juga diskon kan sampai tanggal 18 aja jadi sebelum kehabisan stoknya ya buruan dibeli ya diborong. Sekarang aku pengen liatin klaimnya ya kan. Jadi dengan menggunakan 3 ini ya kan selama 30 hari 2 kali sehari gitu ya. Itu klaimnya adalah mengurangi garis halus plus garis ekspresi yang dalam dan kerutan. Jadi memang tanda-tanda stres pada kulit itu tampak berkurang. Nah, jadi pakai cleanser, serum dan juga face creamnya aja udah satset bisa untuk pagi dan malam hari langsung. Sangat-sangat praktis. Nah, untuk membantu memberikan energi dan mengembalikan glowing pada kulit itu juga bisa ditambah menggunakan masker dan juga face mist itu tadi gitu ya. Nah, sekarang aku pengen kuis lagi nih. Coba. Masih semangat nggak? Masih semangat dong ya. Meskipun tadi ada drama-drama putus-putus ya. Ini nggak apa-apa, tapi kita harus semangat kita nggak boleh putus ya. Coba dijawab teman-teman. Ini jadi urutannya yang bener yang mana nih kalau kayak gini? Ih, cepet banget loh Kak Pratiwi ini loh ya. Betul banget, cleanse. Yang betul adalah cleanse dulu, baru serum, baru face cream ya. Jadi jangan kebalik ya teman-teman ya. Mau malam, mau pagi sama. Terus kalau misal ada kayak gini gimana nih? Ada mistnya. Kalau pagi-pagi ada mistnya terus jadi gimana? Ada mistnya pakainya yang mana dulu? Oke, nah jadi mistnya ini menjebak ya memang ya. Mistnya itu apa aja. Jadi kalau mist yang di sini itu dia panduannya boleh dipakai setelah face cream ataupun sebelum serum. Ataupun sebelum serum. Jadi mau apa mau dia sesudah ataupun sebelum gitu sebelum serum itu boleh. Jadi nggak ada aturannya teman-teman. Si mistnya ini nggak ada aturannya, boleh dipakai setelah face cream ataupun sebelum serum, setelah cuci muka itu boleh. Oke? Untuk di pagi hari. Nah, untuk ngelengkapinya lagi selain core eh, essential ini, itu bisa digunakan bareng lebih bagus lagi pakai apa supaya benar-benar holistic inside and out dengan Nutri-Shake dong pastinya ya. Jadi tawarin itu yang suka beli-beli Nutri-Shake ya kan atau kalau yang rajin yoga di yoga studionya coba bikin penawaran ini ya, The Core Essential ini dengan Nutri-Shake gitu. Itu pasti akan menarik banget dengan target market yang tepat gitu. Terus gimana cara pakainya? Kita bisa experiencing bersama-sama, teman-teman bisa main ke OIC ya untuk nyobain rasanya ya. Jangan dicobain ya rasanya ya. Maksudnya feel-nya gitu ya teman-teman ya. Gimana rasanya di kulit, wanginya tuh gimana ya. Bener gak ini kalau yang cuci muka pakai ini bener gak relaxing? Bener gak kalau pakai mist ini itu eh, energizing? Bener gak kalau pakai serum sama masker ini itu balance? Coba dibuktiin ya. At least kalau belum beli, cobain di OIC, cobain Kak sama RM-nya masing-masing atau sama BC, Kak ada produk Philosophy nggak? Aku mau coba gitu, ya. Nah, jadi caranya gunakan pagi dan malam. Kalau untuk face cleanser, seperti biasa, bisa keluarkan 1 sampai 2 pump. Dihirup dulu aromanya teman-teman biar relaxingnya dapet, baru pijat lembut dengan kulit, baru bilas gitu. Lanjut kalau mau maskeran ya kan setelah cuci muka bisa gunakan masker ya didiamin selama 15 menit habis itu bilas. Baru lanjut pakai serumnya. Pakai serumnya itu keluarin produknya sekali lagi hirup dulu. Jadi semua kalau pakai Philosophy Skin jangan menyia-nyiakan teknologi aroma aroma mood enhancing fragrance-nya ya. Karena teknologi itu udah diciptain se-advance itu supaya betul-betul mengaktifkan mood kita itu kan. Jadi kita harus pergunakan. Jangan asal dipakai tapi dihirup dulu. Dihirup dulu baru dipijat lembut ke kulit gitu. Face creamnya lalu dilanjutkan dengan face cream ya kan. Setelah pakai serum pakai face creamnya baru lanjut bisa pakai face mist kapanpun yang kita mau gitu.
Nah, sekarang sebelum kita Q&A terakhir ya, aku apa namanya? Aku akan masuk ke Q&A yang dijawab langsung sama Global. Jadi kalau teman-teman pertanyaannya sama tidak perlu ditanyakan lagi, tapi kalau tidak ada di sini boleh ditanyain ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama, digunakan dari usia berapa Kak Welosophy Skin? Sama kayak produk Nutrishack, itu kita anjurkannya untuk orang dewasa ya teman-teman ya, 18 tahun ke atas. Tapi perlu dicatat memang produk ini diklaimnya itu dengan pengujian pada orang usia 25 sampai 45 tahun. Tapi pada usia dewasa 18 tahun ke atas itu bisa menggunakan. Apakah ibu hamil, Bu Sui boleh menggunakan? Boleh. Boleh menggunakan karena memang apa namanya formulanya itu aman digunakan oleh ibu, tidak ada formulanya yang beresiko untuk ibu hamil dan busui, tapi ada anjuran di sini selalu ya. Kalau untuk ibu hamil selalu ada anjuran karena selama kehamilan kulit itu jadi lebih sensitif dan reaktif, kami selalu menyarankan untuk berhati-hati dan konsultasi gitu ya ke dokter masing-masing. Apakah aman untuk kulit sensitif walaupun mengandung essential oil? Kayak tadi ada yang komen juga tuh ya. Aku tadi ada sempat ngelihat sekilas. Apakah aman untuk kulit sensitif walaupun mengandung essential oil? Itu juga jujur pertanyaanku pertama kali waktu dengar Welosophy Skin. Tapi dibilang jawabannya adalah iya, perawatan kulit Welosophy telah diformulasikan itu tanpa kandungan-kandungan yang tadi aku bilang bisa men-trigger kulit sensitif dan telah diuji coba juga pada kulit sensitif gitu. Jadi essential oilnya pun ini itu yang memang sudah dipilih dan diuji cobakan ke kulit sensitif dan memang aman gitu. Jadi ya apa karena ada klaim amannya itu jadi bisa ya Kak ya dipakai. Apakah adaptogen cocok untuk semua jenis kulit? Jawabannya adalah kami telah merancang rangkaian Welosophy Skincare ini agar sesuai untuk kulit sensitif. Jadi baik itu adaptogennya ini pun itu sudah diuji coba juga kan ke kulit sensitif gitu. Jadi ya sekali lagi klaim untuk aman digunakan kulit sensitif itu karena sudah diuji cobakan gitu. Boleh nggak gabungin Kak sama produk lain kayak aku lagi pakai Novage Plus nih gitu. Atau aku lagi apa namanya pakai Optimals gitu. Ya dia bilang sih boleh untuk menggabungkan dengan yang lain gitu ya. Tapi kalau saranku kalau misalnya lagi pakai Novage Plusnya itu serum ya kan full lengkap dengan satu empat empatnya apa serum night cream day creamnya itu sebaiknya tidak digabungkan dengan Welosophy Skin yang serum dan pelembabnya juga gitu karena apa? Karena kita kan pengen ada skin goalsnya kan. Jadi skin goalsmu yang mana nih gitu. Kalau misalnya tujuannya untuk kayak lebih ke sehari-hari untuk yang mood enhancing dan juga supaya tadi apa kulitnya lebih lebih adaptif gitu kan dampak dari stres ya berarti fokus ke Welosophy Skin. Tapi kalau kita bener-bener fokusnya ada skin goalsnya tuh kan makanya kita pakai Novage Plus gitu kan. Sebaiknya untuk hasil optimal pakainya Novage Plus jangan digabungin sama Welosophy Skin. Tapi kayak cleansernya kita boleh pakai, boleh gabung, boleh di mix gitu. Misalnya skincare tetap pakai Novage Plus tapi cleansernya pakai Welosophy Skin gitu. Atau pakai mistnya Welosophy Skin itu boleh. Atau kayak misalnya aku mau pakai Welosophy Skin Kak, tapi aku mau tetap pakai AHA. Boleh banget itu malah bagus ya kan. Eh Sunscreennya pakai Novage atau karena berminyak aku nambah oil balance boleh banget gitu ya. Bukti apa yang dimiliki bahwa adaptogen benar-benar work gitu kan, benar-benar bekerja nih pada kulit. Nah, kita tuh juga mengikuti metode pengujian ilmiah yang ketat banget teman-teman dan juga teruji konsumen juga pada formula Welosophy Skin. Jadi udah pasti kita memilih yang efektif dan aman, oke? Nah, ini pertanyaan yang harus di notes juga ya. Ini kadang suka banyak yang keliru gitu. Ada mungkin customernya bilang, ini saya punya akne gitu, punya jerawat yang parah gitu, atau punya kondisi kulit kayak eksim, rosacea, psoriasis. Boleh nggak pakai Welosophy Skincare? Atau bisa nggak? Kan dia bisa ngeredain merah-merahnya mungkin atau gatal-gatalnya. Tidak ya teman-teman ya. Jadi setiap kalau dia punya kondisi kulit kan artinya kondisi medis ya. Jadi kalau skincare itu tidak diformulasikan untuk kondisi medis. Jadi kalau ada kondisi kulit itu harus ditangani oleh dokter untuk diagnosa dan perawatan yang lebih lanjut gitu. Kenapa gak ada
night creamnya Kawelo Sofi karena dengan si Plump and Balance itu pun sudah memberikan hidrasi mendalam yang bisa cocok digunakan pada malam hari. Teksturnya pun semi rich, jadi bisa cocok di pagi dan juga malam hari. Ya, jadi cukup pakai yang face creamnya aja udah cukup. Terus kenapa nggak ada SPF-nya? Ya karena mau dirancang agar teksturnya ringan banget teman-teman ya. Ringan, mudah diserap, jadi cocok digunakan pagi dan malam. Nah, jadi kalau misalnya memang butuh SPF, ya pakai Novage aja gitu untuk sunscreen-nya. Terus Well Soft Skin ini sintetik atau natural. Adaptogennya berasal dari sumber alami. Makanya kan 97% mengandung bahan-bahan dari alam kan. Gitu. Apakah pria boleh pakai Kak? Boleh banget. Jadi produk ini unisex, boleh digunakan kulit pria ataupun wanita ya teman-teman ya. Kak, aku punya kulit kering. Kak, aku punya oily. Bisa nggak pakai Well Soft Skin? Jadi Well Soft Skin ini bagusnya dia tuh dirancang biar bisa sesuai sama semua jenis kulit teman-teman. Dari kulit kering hingga berminyak. Jadi dengan pakai si Well Soft Skin ini bisa mengembalikan juga keseimbangan minyak dan air di dalam kulit. Jadi kulitnya tuh terasa terhidrasi, ternutrisi dan lembut. Dan ini memang bisa cocok sama semua jenis kulit. Gitu. Ada yang sudah terjawab pertanyaannya? Atau ada pertanyaan lain teman-teman? Ayo yang tadi pertanyaannya belum terjawab di Q&A tadi boleh ditanya di sini di chat. Produk ini tuh dipakai tiap hari atau 2 kali sehari. Tiap hari 2 kali sehari Kak. Ya kan pagi dan malam kan. Kita kan pakai skincare kayak mandi kan. Setiap habis mandi pagi biasanya ya kan dan setelah beraktivitas pada malam hari sebelum tidur. Jadi 2 kali dalam sehari tiap hari gitu. Gusui butuh relaxing kayak gini buat me time. Iya betul, setuju ya. Kalau sudah pakai Novage Procuticals boleh menggunakan Love Nature face mask boleh. Oh, sorry Kak. Kalau misalnya lagi pakainya Procuticals yang AHA itu sebaiknya jangan dipakai masker ya. Apa? Jangan ditutup masker. Jadi kalau misalnya lagi pakai yang exfoliating kayak AHA gitu ya, sebaiknya dipakaiinnya pakai pakai krim, pakai night cream aja, pakai night cream Novage Plus atau ya night cream lah. Jangan dipakein yang sifatnya masker gitu. Maskernya bisa tiap hari yang mana nih Kak? Yang Moisture boleh tiap hari. Yang Well Soft Skin karena ada eksfoliasinya ya mungkin bisa jangan terlalu sering ya, bisa 3 kali mungkin ya. Nah, untuk kandungan Love Nature Hydrating ada kandungan nanas jika seorang ada alergi nanas gimana? Kalau alergi nanasnya itu bukan hanya pada makanan ya pada kulit juga sebaiknya jangan ya namanya alergi ya sebaiknya dihindari ya. Untuk di luar pemakaian hot oil coconut Love Nature dipakai setiap hari atau seminggu sekali. Bisa dipakai enggak seminggu sekali kalau coconut kalau yang hot oil itu sebulan 2 kali ya Kak. Kalau habis face cream plus Novage, Kalau habis face cream plus Novage Day Cream, maksudnya gimana Kak? Kalau pelembab paginya Novage, serumnya bisa pakai Welo Sofi. Boleh aja kalau misalnya tidak ada reaksi ya Kak ya itu harusnya nggak apa-apa tapi sekali lagi kalau punya skin goals tertentu misalnya kayak pengen ngilangin flek atau ngurangin pori-pori ini gitu ya ngurangin pori-pori kan kita pilih Novage Plus ini tuh karena udah punya skin goals gitu sebaiknya pakai yang satu seri yang sama gitu jangan dicampur-campur Novage dan Welosofia hasilnya nggak akan optimal karena tujuannya kan beda gitu loh kayak skincare-nya Welosofi tujuannya berbeda, mentargetkannya beda, Novage Plus targetnya beda gitu. Jadi kalau kita campur hasilnya apa gitu, nggak kurang optimal gitu ya. Kecuali kayak tadi aku bilang cleansernya atau eh, apa face mistnya itu nggak apa-apa. Kalau tertarik coba Love Nature Hydrating dan Welosophy mana yang rekomend dipakai bareng? Yang paling sesuai sama kebutuhan kulit. Kalau skincare lain kan ada untuk masalah jenis kulit jerawat. Kalau Welosophy cocoknya untuk masalah kulit seperti apa? Yang tadi, yang kulit yang memang ada dampak terhadap, yang berdampak dari stres gitu. Baik mood dan juga kulitnya. Jadi untuk kulit-kulit yang ada masalah
apa tadi penuaan dini gitu ya, jadi garis-garis halus, kusam gitu ya, itu bisa menggunakan Welosophy Skin. Kalau untuk jerawat kan udah jelas ya, kalau jerawat ada Pure Skin, ada Blemish HD5 dan Innovage Plus, jadi bukan untuk Welosophy. Love Nature yang baru ini apakah sama dengan Optimus Hydra? Beda ingredients, beda target, beda cara kerja. Kalau Love Nature yang ini kan lebih simple ya Kak, lebih basic lagi gitu. Jadi fokusnya ke hydrating. Kalau misalnya yang Hydra Radiance itu mungkin lebih kompleks lagi karena ada bahan-bahan lainnya yang lebih oke. Kalau habis pakai face cream lalu Tympanovage Day Cream, sebaiknya jangan karena jadi double-double kan. Sebaiknya sesimpel mungkin kalau kalau kulit kita ya Kak ya. Kalau memang mau pakainya Welosophy dulu, pakai Welosophy dulu aja. Kalau lagi pakai Novage Plus, pakai Novage Plus aja dulu gitu. Tadi aku udah jawab Welosophy itu cocok untuk kulit diformulasikan untuk kulit berminyak ataupun kering. Jadi bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Ada lagi apa lagi nih? Coba aku ke hmm, sepertinya udah semua ya. Screenovage Plus bisa untuk apa namanya? eh untuk setiap hari. Maksudnya daily use kali ya. Bisa tiap hari, Kak. SPF-nya Novage berarti ya, Kak. Iya, SPF-nya bisa pakai dari Novage Plus. Semuanya Welosophy, krimnya optimal. Kan Welosophy juga ada face cream ya, Kak. Jadi kalau misalnya udah ada face creamnya pakai Welosophy, nggak usah pakai Optimals lagi. Karena kan krimnya mau dipakai kapan? Kan udah menyesuaikan kan kalau Welosophy udah ada pagi dan malam gitu. Jadi kalau lagi pakai ini sebaiknya sekali lagi gitu, ada skin goalsnya nggak? Kalau misalnya udah pakai Optimals, karena pakai Optimals even out karena pengen meratakan warna kulit, sebaiknya pakai even out aja gitu. Karena Welosophy sekali lagi dia tuh nggak ada ngaruhnya ke flek gitu kan untuk ngurangin flek gitu. Jadi nggak akan ada dampaknya gitu ke skin goals kita gitu loh. Jadi sesuai sekali lagi, jangan FOMO ya teman-teman ya, jangan kayak oh produk baru aku pengen cobain, tapi lebih melihat ke kebutuhan kulit. Karena yang akan cocok ke kulit itu intinya adalah yang sesuai sama kebutuhan kulit kita gitu. Jadi kalau misalnya kok aku pakai Welosophy kayak nggak ngaruh apa-apa misalnya ya, ya karena berarti kulitmu tujuannya bukan untuk apa untuk relaxing atau untuk ngurangin garis halus dari dampak stres tadi gitu loh. Bukan untuk mood enhancingnya, kamu bukan kebutuhan kulitnya bukan itu gitu loh. Tapi kebutuhan kulitnya memang pengen misalnya skin goalsnya untuk mengurangi pori-pori gitu kan, jadi cocoknya pakai Blemish HD5 gitu loh, atau mau ngurangin flek ya pakai even out gitu loh. Jadi jangan dicampur-campur karena pengen cobain gitu ya. Kalau pengen cobain boleh, tapi cobain dulu misalnya Welosophy gitu, yang lainnya di stop dulu gitu, pakai Welosophy untuk mendapatkan betul-betul manfaat dari produk ini gitu loh. Jangan dicampur-campur dengan tipe yang sama, misalnya sama-sama krim, sama-sama serum, itu aku tidak menyarankan. Tapi kalau cleanser itu boleh, oke? Jadi misalnya aku pakai Optimus Even Out Kak, boleh nggak cleansernya pakai Welosophy? Boleh. Boleh nggak face mistnya pakai Welosophy? Boleh. Boleh nggak Kak pakai Welosophy tapi pakai Novage AHA? Boleh gitu karena berbeda fungsinya, yang satu peeling, yang satu night cream dan day cream gitu kan. Tapi kalau fungsinya sama-sama serum, sama-sama day cream, itu kalau tipenya sama, sorry, tipenya sama, sama-sama serum, sama-sama krim, dia kan punya tujuan masing-masing teman-teman, punya klaimnya masing-masing. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kulit gitu ya. Kalau wajah kusam berminyak, komedo, jerawatan kecil, pakai tentu saja saranku Novage Plus HD Blemish HD5 ya. Terima kasih Kak Tika, benar. Sesuaiin sama skin goals, kebutuhan kulit, gak usah kreatif banget campur-campur. Meskipun nggak kenapa-napa, tapi kayak tujuan kita nggak akan tercapai gitu. Ngerti nggak kayak, kok aku jadinya nggak ada dampaknya karena dia akan ada dampaknya kalau bener-bener kita pakainya yang sesuai sama klaimnya gitu ya. Dan sesuai kebutuhan kulit. Jadi kenali kebutuhan kulit sekali lagi teman-teman. Dan
boleh coba-coba tapi jangan dicampur-campur semua gitu ya. Jadi jangan kayak gado-gado banget gitu. Yang sabar, berproses gitu ya, kenali kebutuhan kulit. Oke, rasanya udah sampai lebih ya, kita udah mau 2 jam. Mohon maaf teman-teman, kalau misalnya tadi ada gangguan teknis ya kan. Terima kasih banyak teman-teman udah setia banget stay tune di sini. Senang banget bisa sharing sama teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat buat menjadi materi teman-teman untuk berjualan. Semoga laku Elosafi Skin-nya, Love Nature-nya semakin cuan, semakin semakin semangat ya kan. Jadi yang buat masih ada pertanyaan nanti bisa coba ke DM ya kan, atau nanti datang yang belum Skincare Academy mungkin ya bisa ikutan Skincare Academy, bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol tentang skincare. Makasih banyak teman-teman, sampai jumpa di training di bulan depan ya. Semoga semakin sukses semuanya di bulan Mei ini. Sampai ketemu lagi, bye-bye.